Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Manisa Rizky dengan NIM 10619058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari gigi rahang atas. Yang pertama di sini ada gigi insisif pertama kanan atas atau gigi 11 pada bagian labial. Pada bagian labial, sudut mesio-insisalnya itu 90 derajat dan sudut disto-insisalnya itu agak membulat. Kemudian cervical lainnya melengkung ke arah akar. Selanjutnya itu bagian palatal. Palatal ini memiliki cingulum atau bagian yang menonjol dekat cervix. Kemudian fossa palatinal yang terletak lebih ke insisal daripada ke cingulum. Kemudian sebelah mesial dari fossa terdapat mesial marginal right. Selanjutnya ke bagian mesial. Nah, di bagian mesial ini dia itu berupa segitiga dengan dasar pada cervical line dan puncak pada insisal. Kemudian itu insisal edge terletak di tengah-tengah. Permukaan palatalnya tidak rata ya, atau cembung sedikit dan cekung. Kemudian itu ada pandangan distal. Pandangan distal itu terlihat seperti pandangan mesial, tetapi hanya berbeda di cervical lainnya. Cervical lainnya melengkung ke arah cervical sedalam kurang lebih 2,5 mm. Selanjutnya pandangan insisal. Pandangan insisal ini akarnya tidak terlihat karena akarnya lebih kecil daripada mahkota. Kemudian itu garis insisalnya di tengah-tengah. Permukaan labial lebih lebar daripada permukaan palatinal, dan permukaan palatinal dari insisal berjalan ke cervical dan mengecil ke arah cingulum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai insisif kedua kanan atas atau gigi 1-2. Insisif kedua kanan atas ini berbentuk seperti paku runcing bulat dan ukurannya lebih kecil daripada insisif pertama kanan atas. Oke, selanjutnya ini saya akan menjelaskan pada bagian labial. Pada bagian labial dia seperti 4 persegi panjang. Kemudian sudut mesio-insisalnya agak bulat dan sudut disto-insisalnya sangat bulat ya, sangat bulat. Akar membelok ke distal dan cervical line melengkung ke arah apex atau akar. Selanjutnya pandangan palatal. Pandangan palatal ini sama dengan pandangan labial, tetapi memiliki cingulum dan memiliki fossa palatinal yang dalam. Selanjutnya ke bagian mesial. Mesial ini berbentuk seperti segitiga dan cervical lainnya melengkung ke arah insisal. Selanjutnya itu ada pandangan distal. Dia hampir sama seperti pandangan mesial, tetapi cervical lainnya melengkung ke arah insisal, tidak sedalam sisi mesial. Dan terakhir dari pandangan insisal. Permukaan labial lebih lebar daripada permukaan palatal. Garis insisal mengikuti lengkungan jeliji, jadi bagian distal dari garis insisal lebih ke arah palatal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gigi caninus kanan atas atau gigi 1-3. Gigi caninus kanan atas ini mempunyai satu cups dan dia mempunyai satu akar yang panjang. Yang pertama, sisi labial terlihat seperti mata tombak dan puncak cupsnya terletak di tengah-tengah. Kemudian mempunyai lebar ridge yang berjalan dari cervical line ke insisal dan mempunyai 2 lereng, yaitu lereng mesial yang lebih pendek daripada lereng distal. Titik kontak mesial itu sepertiga insisal dan titik kontak distalnya itu setengah insisal. Cervical lainnya melengkung ke arah apex atau akar. Selanjutnya pandangan palatal. Pandangan palatal di sini sama seperti pandangan labial, tetapi terdapat cingulum yang besar, mesial marginal right dan distal marginal right. Kemudian itu di antara right itu terdapat fossa palatinal. Cervical lainnya melengkung sedikit, hampir lurus ke arah apex atau akar.
Selanjutnya itu bagian mesial. Bagian mesial ini permukaan labialnya tuh cembung, permukaan labialnya cembung, dan permukaan palatal terlihat adanya cingulum. Cervical line-nya melengkung ke arah insisal sedalam 2,5 mm. Selanjutnya yang pandangan distal. Pandangan distal ini sama seperti pandangan mesial, tetapi cervical line-nya melengkung ke arah insisal hanya sedalam 1,5 mm. Sehingga ini cervical line pada bagian mesial itu lebih dalam daripada bagian distal. Selanjutnya pada pandangan insisal, jarak labiopalatal lebih besar daripada mesiodistal dan permukaan labial terlihat turun ke arah distal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gigi 41 atau gigi insisi pertama kanan bawah. Jadi ini dari aspek labial, bentuknya itu seperti kapak, sudut mesio-insisal itu 90 derajat dan sudut mesiodistalnya itu hampir 90 derajat. Titik kontak dekat dengan insisal dan akar kadang-kadang membelok ke arah distal. Sisi mesial distal lurus, kemudian mengecil, membentuk cervical line yang melengkung ke arah apex atau akar. Kemudian pandangan lingual seperti pandangan pada labial, tetapi dia cervical line-nya itu melengkung ke arah apex lebih dalam daripada labial. Dan cingulum, fossa, dan ridge tidak begitu jelas, hampir sama rata. Selanjutnya pandangan mesial. Pandangan mesial ini permukaan labialnya tuh cembung dari cervical line sampai kira-kira itu sepertiga cervix, kemudian lurus ke arah insisal. Terus ke permukaan lingual cembung pada cingulum, kemudian cekung menuju insisal. Selanjutnya itu insisal edge agak ke arah lingual. Selanjutnya bagian pandangan distal itu seperti pandangan mesial, tetapi cervical line-nya melengkung ke arah insisal kurang dari sepertiga cervical. Jadi lebih cekung yang mesial daripada yang distal. Dan terakhir dari pandangan insisal ini terlihat permukaan labialnya lebih besar daripada permukaan lingualnya. Sisi mesial dan distal sama atau simetris. Permukaan labialnya terlihat banyak sebab insisal edge lebih ke arah lingual dan ukuran labiolingualnya lebih besar dari mesiodistal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gigi 42 atau insisif kedua kanan bawah. Ini pada pandangan labial bentuknya itu seperti kapak. Nih, seperti kapak. Sudut mesio-insisalnya hampir 90 derajat dan sudut distal-insisalnya agak bulat. Garis insisal turun dari mesial ke distal. Cervical line-nya melengkung ke arah apex. Selanjutnya dari pandangan lingual seperti pandangan labial, tetapi terdapat fossa dan cingulum. Cervical line-nya melengkung ke arah apex juga, sama seperti yang labial. Kemudian yang pandangan mesial, permukaan labialnya ini cembung sedikit pada sepertiga cervical, kemudian lurus. Permukaan lingualnya itu terdapat cingulum dan cervical line-nya melengkung ke arah insisal. Cervical line-nya mengarah ke insisal. Kemudian pandangan distal seperti pandangan mesial, tapi cervical line-nya itu tidak terlalu dalam. Jadi yang mesial itu cervical line itu lebih dalam mengarah ke insisal, dan kalau distal itu dia tidak terlalu dalam tapi sama menghadap ke insisal juga. Dan selanjutnya insisal, permukaan labialnya itu lebih lebar daripada permukaan lingualnya, dan garis insisalnya itu agak miring, di mana sebelah distal lebih ke arah lingual. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gigi caninus kanan bawah atau gigi 43 pada pandangan labial. Dia itu mempunyai dua lereng, mesial dan distal, di mana
Lereng mesial lebih pendek daripada lereng distal. Jarak mesiodistal lebih kecil daripada mesiodistal caninus atas. Titik kontak mesial 1/4 insisal, sedang titik kontak distal itu 1/3 insisal. Kemudian cervical line-nya hampir seperti setengah lingkaran dan melengkung ke arah apex atau akar. Selanjutnya pandangan lingual. Pandangan lingual ini memiliki cingulum, ridge, dan fossa yang tidak jelas, dan cervical line-nya melengkung ke arah apex. Selanjutnya ini ada mesial. Mesial ini bagian insisalnya tebal, puncak cusp-nya agak ke arah lingual, dan cervical line-nya melengkung ke arah insisal. Selanjutnya pandangan distal ini itu sama seperti pandangan mesial, tetapi cervical line-nya tidak sedalam pada pandangan mesial. Dan yang insisal, permukaan labialnya lebih besar daripada permukaan lingual, dan garis insisalnya miring ke arah lingual. Sekian video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.